Seorang raja jahat ingin menaklukkan kerajaan surgawi untuk menjadi raja dari segala raja. Dan hanya satu dewa yang bisa menghentikannya. Film ini dimulai dengan menceritakan asal-usul penciptaan alam semesta berdasarkan mitologi Tiongkok kuno. Dewa pertama bernama Pango memisahkan langit dan bumi lalu berubah menjadi matahari, bulan, gunung dan sungai, sehingga terciptalah alam semesta. Kemudian Dewi Nua menciptakan manusia dari tanah liat dan meniupkannya ruh yang disebut dengan manusia. Sebelum meninggal, Nua sempat menitipkan benda pusaka yang disebut Feng Shen Bang dan menyuruh Dewa Kunlun untuk selalu menjaga pusaka tersebut. Karena Feng Shen Bang memiliki kekuatan untuk menyelamatkan dunia dan hanya bisa dibuka oleh raja dari segala raja. Seiring berjalannya waktu, generasi baru mulai hidup di dataran luas Tiongkok. Pada masa ini ada seorang kaisar bernama Shang Tang mendirikan dinasti Shang. Ada 4 kerajaan utama yang tersebar di timur, barat, selatan, dan utara. Lebih dari 800 raja yang lainnya mengakui kalau Raja Shang merupakan raja dari segala raja. Namun 500 tahun kemudian Raja Suhu dari kerajaan Jinzhou tidak mau menyerahkan upeti dan memberontak kepada Raja Shang. Sebagai tanggapan, Raja Shang menugaskan putra keduanya bernama Yishou ke medan perang. Yishou memimpin pasukan yang dia latih secara pribadi ke medan perang. Tentara unik ini terdiri dari kaum muda para putra adipati dan raja yang disandera. Salah satunya adalah Su Yao yang merupakan putra dari Raja Suhu. Karena Raja Suhu melakukan pemberontakan, Su Yao rela bunuh diri untuk menanggung kesalahan ayahnya. Setelah itu, Yishou mengobarkan semangat pasukannya untuk menyerang kota Jinzhou. Meskipun dihujani ribuan anak panah, pasukan tersebut tetap terus maju sampai kuda mereka berhenti karena ketakutan melihat api. Tapi Yishou punya ide cerdas dengan menutup semua mata kuda menyerang benteng dan menimbulkan kekacauan. Ketika pasukannya tinggal sedikit, Raja Suhu dan putrinya Sudaji melarikan diri ke arah makam. Dalam pertempuran itu, Suhu berhasil melukai Yishou dan darah Yishou jatuh ke sebuah kendi tua yang berisi siluman rubah yang mulai melepaskan diri dari segelnya. Setelah pertempuran yang sulit, Yishou berhasil membunuh Suhu. Sudaji yang melihat ayahnya jatuh, dia memutuskan mengakhiri hidupnya untuk melindungi kehormatannya tepat saat mereka tertimpa runtuhan salju. Setelah longsoran salju selesai, prajurit muda terkejut saat mengetahui Sudaji masih hidup tapi terlihat pucat dan bertingkah aneh. Ternyata, Sudaji telah dirasuki oleh siluman rubah. Yishou yang melihat Sudaji sangat mempesona memutuskan akan membawa Sudaji dan kepala Suhu ke istana untuk dipersembahkan kepada ayahnya. Saat Yishou merawat lukanya, secara tiba-tiba Sudaji mendekat dan menjilat lukanya yang membuat luka Yishou sembuh. Tak hanya itu, Sudaji juga mengetahui keinginan terdalam Yishou adalah menjadi raja dari segala raja menggantikan ayahnya. Sudaji menawarkan kekuatan tubuhnya untuk membantu dia mencapai keinginannya. Tentu saja Yishou menerima dengan penuh semangat. Pesta besar untuk merayakan kemenangan diadakan dengan tarian perang. Tapi kakak laki-laki Yishou bernama Yixi menjadi gila dan membunuh raja. Dengan cepat tentara mengepung Yixi. Salah satu tentara bernama Jiva yang kebetulan putra adipati wilayah barat secara tidak sengaja membunuhnya. Karena sekarang raja dan anak tertuanya meninggal, tahta kerajaan Shang akan diserahkan ke Yishou. Sementara itu, para dewa di Kunlun sedang berdiskusi tentang kutukan yang tidak lama lagi akan terjadi di dunia manusia. Satu-satunya solusi adalah menurunkan pusaka peninggalan Dewi Nua yaitu Feng Shen Bang yang harus digunakan oleh raja dari segala raja untuk memimpin dunia. 应该我去。此事不可死后有时。
Setelah berdiskusi, salah satu murid dari Dewa Yuanxi yaitu Jiang Xia bersedia turun ke bumi mengemban tugas menyerahkan benda pusaka tersebut ke raja yang terpilih bersama kedua muridnya, Neza dan Jian. Jiang Xia ingat walaupun sudah berlatih di Kunlun selama 40 tahun, namun dewa seperti dia akan kehilangan keabadiannya dan menjadi manusia biasa setelah memegang Fengshen Bang, tetapi dia sudah siap. 你真的愿意放弃40年修得的法术和长生？ Sementara di kerajaan Shang, Yishou mengadakan upacara penobatan naik tahta. Tapi selama acara tersebut, peramal istana memperkirakan akan ada masalah di kemudian hari karena pembunuhan keluarga kerajaan baru-baru ini bisa mengakibatkan kutukan besar pada dinasti Shang. Mendengar ini, Yishou berjanji akan membangun sebuah menara kayu besar sebagai ritual agar para dewa senang dan melindungi alam. Malamnya, anak Yishou yaitu Yinzhou melihat siluman rubah memakan pekerja istana. Tanpa pikir panjang Yinzhou mencoba menangkapnya, tetapi siluman rubah itu lebih cepat dan melarikan diri ke kamar ayahnya dan Jiva pun ikut membantu. Melihat anaknya datang membawa pedang, Yishou pun menuduh Yinzhou ingin membunuhnya secara diam-diam dan mengambil tahta kekaisaran. Yinzhou pun menjelaskan jika mereka sedang mengejar siluman rubah yang kabur ke kamar itu. Beberapa saat kemudian, Jiang Xia dan kedua muridnya tiba di kerajaan Shang dan melihat setumpuk kayu yang sedang dibangun. Sayangnya, para dewa itu dikira sebagai budak oleh salah satu prajurit Shang. Neza yang kesal melemparkan pria itu dan menabrak gajah yang membuatnya menjadi gila dan menyebabkan kekacauan. Secara kebetulan Yinzhou melihat kehebatan mereka, jadi dia membawa Jiang Xia dan kedua muridnya untuk menemui Raja Yishou. Yinzhou berharap mereka dapat membantu ayahnya mematahkan kutukan yang mengerikan. Sementara itu, seorang penyihir bernama Ling Bao sedang mendemonstrasikan kemampuannya melepas kepala di hadapan Raja Yishou. Dia yakin sang raja bisa selamat dari ritual pengorbanan dirinya nanti jika bisa menguasai kemampuan sihir melepas kepala seperti itu. Tetapi untuk menguasai keterampilan ini akan memakan waktu ribuan tahun dan Yishou tidak punya waktu. Jadi dia segera menyuruh Ling Bao pergi. Tidak lama kemudian Yinzhou muncul bersama Jiang Xia dan kedua muridnya untuk menyerahkan Fengshen Bang yang bisa mematahkan kutukan apapun. Ling Bao pun mengatakan bahwa Fengshen Bang adalah pusaka suci yang ditinggalkan Dewi Nua dan kekuatan benda tersebut bisa semakin kuat dengan menyerap roh orang mati. Yishou pun berniat untuk membunuh lebih banyak orang agar pusaka itu menjadi lebih kuat. Dari situlah Jiang Xia sadar kalau Raja Yishou orang jahat dan tidak berhak mendapatkan Fengshen Bang.